Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Budi Wijaya. Saya alumni PPG dalam jabatan dan alhamdulillah saya juga sudah merasakan dan menerima tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Secara umum PPG itu terbagi dua Bapak Ibu ya. Ada PPG dalam jabatan dan ada PPG prajabatan. Apa bedanya? Kalau PPG dalam jabatan atau PPG Daljab itu kita melalui proses pretest, kemudian pelaksananya gratis Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada biaya sama sekali. Nah, sedangkan PPG Prajabatan atau PPG Mandiri itu Bapak Ibu ya, itu dilaksanakan secara mandiri dan berbayar Bapak Ibu ya. Oke, nanti secara umum saya akan jelaskan apa itu PPG dalam jabatan dan apa itu PPG Prajabatan. Kita ke PPG dalam jabatan dulu Bapak Ibu ya. Oke. PPG dalam jabatan, syarat pertama bagaimana kita bisa ikut PPG dalam jabatan itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama adalah kita harus punya SIM PKB seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang namanya SIM PKB. Apa itu SIM PKB? Nah, ketika kita sebagai guru Bapak Ibu entah itu guru di negeri atau di yayasan, segera ke operator Dapodik untuk mendaftarkan data diri Bapak Ibu. Karena syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan, itu Bapak Ibu harus punya SIM PKB seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah memiliki SIM PKB seperti ini diaktifkan, jangan lupa Bapak Ibu wajib ikut MGMP. Kemudian tanya dengan ketua MGMP-nya untuk gabung di komunitas MGMP tersebut. Misalkan saya guru sejarah, kemudian di daerah saya ada MGMP sejarah. Nah, saya dari SMA, otomatis saya ikut MGMP SMA. Kemudian saya minta ke ketua MGMP-nya untuk ikut komunitas MGMP. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini ini nama MGMP-nya MP Datuk Jungkir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita sudah didaftarkan. Ketika kita sudah didaftarkan, otomatis kita sudah memiliki profil komunitas. Jadi selain kita sudah masuk ke SIM PKB, seperti ini Bapak Ibu ya, kemudian kita harus ikut MGMP komunitas. Kita daftarkan, seperti itu singkatnya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Nah, di sini ada fitur atau menu, nanti di sini Bapak Ibu ya, kita cek di sini. Nah, di sini ada organisasi penggerak, diklat, dan lain-lain. Kemudian kita klik di sini. Nah, program lain, nah di sini Bapak Ibu ya. Kita fokus ke sini, ada PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau PPG Prajabatan ini berbayar, sedangkan PPG Dalam Jabatan ini gratis Bapak Ibu ya. Kebetulan saya melaksanakan itu gratis Bapak Ibu. Nah, langsung saja pengalaman-pengalaman saya ketika mengikuti PPG dalam jabatan itu Bapak Ibu bisa dicek di YouTube saya di sini. Ketik saja Budi Wijaya Guru, ini Bapak Ibu ya, Budi Wijaya Guru. Kemudian playlistnya nanti nama playlistnya PPG Program Sertifikasi Guru Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya jelaskan dari awal saya kuliah, ini Bapak Ibu secara daring, kemudian tugas-tugasnya ya, kisi-kisinya melaksanakan soal UP dan soal UKIN. Kemudian banyak ini hampir 63 video yang saya buat dari awal sampai saya meraih sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Kemudian pengalaman saya juga bagaimana mencairkan uang supaya mendapatkan sertifikasi. Silahkan ditonton sendiri Bapak Ibu ya. Oke, itu yang namanya PPG dalam jabatan. Adapun setelah kita memiliki SIM PKB ini, nah kita tinggal menunggu yang namanya pretest. Apa itu pretest Bapak Ibu? Pretest itu adalah semacam ujian akademik. Jika kita lulus, maka kita ikut PPG. Jika kita tidak lulus, maka kita harus menunggu pretest lagi. Itu syaratnya untuk ikut PPG dalam jabatan. Misalkan, kalau nanti 2022 sekarang misalkan ada pretest, otomatis Bapak Ibu ikut. Otomatis ketika itu ikut, kemudian lulus nih. Nah,
Nanti tinggal ditunggu nih, apakah di 2022 ini atau 2023 nanti Bapak Ibu langsung ikut PPG, cek selalu di sini, di SIM PKB Bapak Ibu. Nanti ada panggilannya. Jadi rutin-rutin Bapak Ibu harus lihat SIM PKB. Jangan malas-malas. Kenapa? Karena banyak yang terpanggil untuk ikut pretest, tapi karena malas buka SIM PKB akhirnya terlewat. Kan seperti itu. Pengalaman-pengalaman teman-teman saya dan saya ada yang pretestnya 2019 lulus, kemudian ikut PPG dalam jabatannya itu di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Syarat bagaimana mengikuti PPG dalam jabatan, kita lihat di sini sesuai peraturan. Yang pertama, pasal 4 ini Bapak Ibu ya, sesuai aturan, itu calon mahasiswa PPG Prajabatan itu memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 Bapak Ibu ya. Kemudian, nah, di sini di guru dalam jabatan ini diangkat sampai dengan bulan Desember 2015 Bapak Ibu ya. Jadi TMT Bapak Ibu ini maksimal Desember 2015 untuk PPG dalam jabatan. Namun apakah di tahun nanti ataukah tahun ini ada perubahan? Kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Jadi sementara aturan seperti ini. Kemudian guru dalam jabatan ini diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di sini terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik, Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki NUPTK dan telah melengkapi dokumen persyaratan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya PPG dalam jabatan ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu pertama masuk ke SIM PKB, kemudian ikut komunitas MGMP, lalu mintakan datanya supaya bisa masuk di SIM PKB tadi, kemudian harus TMT-nya itu diangkat maksimal Desember 2015 Bapak Ibu ya. Tapi ini mungkin bisa berubah, mungkin bisa sama peraturannya. Jadi sering-sering saja Bapak Ibu update atau lihat di SIM PKB. Kemudian peraturan atau pengumuman yang resmi itu Bapak Ibu ya di sini. Nah, ketik di Google nanti ppg.kemdikbud.go.id. Di sini ada PPG dalam jabatan. Nah, di sini lebih resminya lagi Bapak Ibu ya. Mana tahu nanti ada pengumuman terbaru, Bapak Ibu selalu cek and recheck. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita sudah ikut PPG dalam jabatan itu apa yang kita lakukan? Nah, di sini. Kembali lagi bisa cek di YouTube saya. Di sini pertama adalah ini, kuliah PPG. Baik daring maupun luring. Nanti di tahun ini kita nggak tahu nih, apakah Bapak Ibu ikutnya full daring atau daring dan luring. Namun pada intinya, menurut saya Bapak Ibu akan menerima materi, baik itu materi profesional sesuai mapel Bapak Ibu, kemudian materi pedagogik. Kemudian bagaimana nanti ada yang namanya portofolio, ini Bapak Ibu ya, nanti bisa dicek. Dan ada yang namanya UKIN, atau uji kompetensi bagi Bapak Ibu nanti ngajar, kemudian dibikin video, diedit, kemudian diupload. Nah, seperti itu simpelnya. Jadi ujungnya nanti PPG dan jabatan itu dinilai nanti dua, UKIN dan UP. UP itu seperti apa? Nanti di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Uji pengetahuan atau kalau di PLPG itu namanya UTN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah lulus UKIN dan UP, nah di sini kemudian baru Bapak Ibu mendapatkan ini. Nih, sertifikat pendidik. Setelah mendapatkan sertifikat pendidik, apa yang tahapan selanjutnya adalah ini. Melakukan input nomor serdik dan menunggu NRG. Kemudian jika data valid, ya sudah selesai. Tinggal menunggu pencairan. Simpelnya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang dinamakan PPG dalam jabatan. Oke. Nah, jadi di tahun ini apakah ada pretest atau tidak? Bapak Ibu selalu pantau di SIM PKB Bapak Ibu dan di situs ini ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian apa saja sih yang dihadapi ketika pretest itu? Soal-soalnya Bapak Ibu ya, soal tentang profesional, pedagogik, kemudian ada analogi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga menjodohkan gambar. Nah, hal-hal seperti itu bisa Bapak Ibu persiapkan dari sekarang. Nah, itu tadi syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian bagaimana kita mengikuti PPG prajabatan? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Sama, yang pertama fokus ke situs ini Bapak Ibu, kemudian lihat di sini PPG prajabatan. Nah,
Di PPG Prajabatan ini Bapak Ibu ya, di sini ada pengumuman penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021. Kalau tidak salah ini di tahun 2021 kemarin dan sampai saat ini kalau tidak salah masih berlangsung, ini adalah mahasiswa PPG Prajabatan yang mana mereka ini sudah mengikuti proses persyaratan kemudian proses seleksi yang cukup panjang Bapak Ibu. Jadi walaupun PPG Prajabatan ini berbayar, namun ketika kita daftar, kita tidak langsung diterima. Kita juga ikut tes Bapak Ibu. Baik itu akademik, wawancara, administrasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, Pak, saya ingin ikut PPG Prajabatan. Di mana sih syaratnya? Di mana sih daftarnya? Oke. Bapak Ibu tinggal di mana? Misalkan Bapak Ibu tinggal di Pulau Jawa. Jawanya Jawa mana nih? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Lalu Bapak Ibu cek satu persatu LPTK atau kampus. Kalau bisa Bapak Ibu datangin atau lihat di situsnya, apakah ada mereka melakukan program PPG Prajabatan atau PPG Mandiri. Misalkan seperti ini. Ini kampus Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang, UNN Bapak Ibu ya. Nah, di sini bagi yang berminat mengikuti PPG Prajabatan dengan biaya mandiri, pendaftaran dibuka pada tanggal 1 sampai 11 November 2019. Lalu pendaftarannya di sini. Nah, seperti itu ya. Persyaratannya ini, S1, D4, kemudian berusia setinggi-tinggi 30 tahun, kemudian linier, kemudian terdaftar pada Pangkalan Data Pendidik atau PDD Dikti. Kemudian seleksinya ada seleksi administrasi, seleksi akademik, dan seleksi bakat minat, kepribadian, dan panggilan jiwa. Kalau tidak salah ada lagi tambahan seleksi wawancara Bapak Ibu ya di tahun 2021 tadi Bapak Ibu ya. Namun di sini yang menarik adalah peraturan ini bisa nanti berubah Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah nih umurnya ada yang bilang 30, ada yang bilang 34 dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu selalu cek di LPTK masing-masing dan cek di situs resmi PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalkan kita lihat di sini. Nah, ini adalah kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini dilihat tata cara dan alur lapor diri PPG Prajabatan tahun 2021. Di sini ada alurnya Bapak Ibu ya. Kemudian biayanya langsung sini calon mahasiswa akan mendapatkan panduan cara membayar biaya pendidikan profesi guru sebesar 8.500.000 per semester selama 2 semester. Berarti itu kurang lebih hampir 17 juta Bapak Ibu ya. Ini di luar dari Bapak Ibu mungkin ada yang ngekos, makan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi intinya PPG Prajabatan itu dibukanya kapan, dimulainya kapan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di situs resminya PPG langsung, ya. Kemudian sering-seringlah buka akun LPTK atau akun kampus di tempat Bapak Ibu berada. Setelah itu cek apakah kampus itu melaksanakan PPG dalam jabatan atau PPG Prajabatan, itu selalu dipantau. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Salah kilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.